setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang diciptakan tanpa ada tujuan dan maksud. Termasuk di dalamnya adalah waktu yang beredar. Hari berganti hari, datanglah pekan. Pekan pun berganti sehingga menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Karena itu kita temukan pada setiap waktu yang berlalu itu ada wazifah, ada peran dan fungsinya. Dan para ulama semenjak dahulu telah menjelaskan bahawa masing-masing hari, masing-masing bulan memiliki peran-peran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ia diciptakan. Di antara kitab yang menjelas itu seperti kitab Lataiful Ma'arif misalnya. Nah, kebetulan pada Jumat ini kita sedang berada di awal dari bulan Sya'ban. Dan kita tahu bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Ramadan. Kaum muslimin, dengan masuknya bulan Sya'ban ini sudah semestinya kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan tersebut. Karena itu dalam khutbah ini saya ingin mengingatkan kita semua bagaimana kita bersikap dan apa yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri guna menghadapi datangnya bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Apa keutamaan bulan ini? Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dari anak kesayangan Rasul, Atuhibbu Rasulillah, Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harisah yang merupakan anak asuh Nabi, sebelumnya adalah anak angkat Nabi, bersama dengan Ummu Aiman. Yang kita tahu Ummu Aiman adalah yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali araka tasumu fi syahri Sya'ban ma la tasumu fi ghairihi min asy-syuhur?" Apakah alasannya ya Rasulullah? Saya melihat engkau mempuasakan bulan Sya'ban ini tidak seperti engkau mempuasakan bulan yang lain, tentu selain Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu? Hadza syahrun yaghfulu anhu aktsarun nas baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai terkait dengan bulan ini, yaitu bulan yang berada antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Tanpa sadar, satu bulan ini bisa berlalu, tiba-tiba satu Ramadan datang. Di bulan Rajab, orang Arab dahulu memuliakannya, terutama adalah kaum Mudar. Karena itu disebut dengan Rajab Mudar. Sedangkan bulan Sya'ban berasal dari kata sya'ab. Ada yang mengatakan maknanya liyatasyaabun, mereka bercerai-berai, berpisah-pisah, ngelompok-ngelompok. Ini adalah zaman mereka berperang. Karena itu bulan Sya'ban
sering luput begitu saja. Ghafala anhu aktsarun nas. Lalai manusia di dalam memanfaatkan bulan ini dan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Nah, apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan bulan Sya'ban ini? Kata Nabi, "Hadza syahrun yaghfulu anhu aktsarun nas." Kebanyakan orang tidak mempedulikan. Begitu saja membuat diri mereka lalai sehingga berlalu bulan tersebut. Yaitu bulan antara Rajab dengan Ramadan. Padahal kata Nabi, turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan ini diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan setahun diangkat di bulan Sya'ban ini. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakannya? Turfa'ul a'mal ila Allah, turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla. Fa ana uhibbu, karena di bulan ini amal diangkat kepada Allah azza wa jalla, maka saya menyenangi, kata Nabi, menyukai, ay yurfa amali fihi wa ana shaim. Amalan diangkat di bulan Sya'ban ini dalam keadaan aku berpuasa. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, kalau kita sudah tahu kemuliaan bulan ini, tentu yang pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Ingat, waktu berlalu tidak akan kembali lagi. Kesempatan yang datang terkait dengan waktu, dengan umur, dengan kesempatan yang telah berlalu tidak bisa dijangkau kembali. Para ahli hikmah mengatakan sesuatu yang sangat jauh bagi manusia adalah masa lalunya. Karena itu, masa lalu itu hanya ada di dalam syair-syair saja. Ya laita syabab, seandainya masa muda kembali lagi. Habis dalam andaian saja, kembali pun tidak. Nah, sebelum hal yang seperti itu terjadi, mumpung kita sedang berada di bulan ini, maka wahai kaum muslimin, persiapkanlah diri. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah? Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin qattun khala Ramadan ma kana yasumu min Sya'ban wa in kana la yasumu Sya'ban illa qalila." Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasakan satu bulan selain Ramadan. Tidak ada belum mempuasakan bulan Sya'ban seperti bulan-bulan lainnya kecuali Ramadan. Karena yasumu min Sya'ban. Beliau banyak mempuasakan bulan Sya'ban. Hanya sedikit yang tidak beliau puasakan. Bahkan di dalam satu riwayat sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW yasumu Sya'bana kullah, belum mempuasakan Sya'ban secara keseluruhan. Nah, dari kesimpulan itu, dari penjelasan tersebut, kita mendapatkan kesimpulan bahwa menyambut Ramadan, kalau kita selama ini mendengar kegembiraan menyambut Ramadan, tentu adalah dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasul, yaitu dengan melatih diri dalam ketaatan, menyiapkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti tradisi-tradisi kita selama ini yang hampir setiap tahun kita ingatkan. Tidak ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walau sedikit pun menyambut Ramadan dengan melakukan mandi di tempat-tempat pemandian umum. Tidak ada sunnah untuk menyambut Ramadan dengan mandi dengan berbagai macam peralatan yang terkadang kalau kita perhatikan bisa menyeret kepada melakukan perbuatan yang tidak disuruh oleh syariat,
bahkan membuka pintu mudarat. Lihatlah bagaimana anak-anak muda kita dengan alasan bergembira menyambut Ramadan hadir di tempat-tempat yang tidak sepatutnya mereka di sana, berkumpul dengan cara mereka yang tidak mempedulikan halal dan haram. Pergaulan-pergaulan yang kita lihat hari ini menjadikan kesempatan-kesempatan keramaian atas nama mensyiarkan agama, mensyiarkan Islam, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan akhlak Islamiyah. Wahai kaum muslimin, berhentilah melakukan hal-hal yang demikian. Persiapkan diri dengan ketaatan. Tapi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin membutuhkan dua perkara. Yang pertama adalah iman yang benar. Kenapa demikian? Karena amalan yang dibangun di atas kesyirikan, di atas iman yang tidak benar, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ilmu yang benar, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh syariat. Karena terkawalnya seseorang di dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatan adalah dengan ilmu yang dia dapat, yang dengan petunjuk yang dia peroleh dari dalil-dalil syarak yang memang bisa dijadikan hujjah syar'iyah. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, di bulan Sya'ban ini, di samping kita mempuasakan bulan ini, terutama di hari-hari yang memang selama ini kita puasakan, seperti hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, hari terang, sebaiknya juga ditambah dengan hari-hari lainnya. Melainkan ada petunjuk di dalam hadis, siapa saja yang hendak menjalankan ibadah puasa, la tuqaddimu Ramadan, jangan dahului Ramadan bisyam yaum atau yaumain, dengan mempuasakan 1 atau 2 hari sebelumnya, illa kecuali kalau memang bertepatan dengan hari kebiasaannya dia puasa, seperti sehari sebelum Ramadan hari Senin misalnya, atau sehari sebelum Ramadan hari Kamis misalnya. Selama ini dia rutin puasa Senin Kamis, kemudian datang Ramadan, sebaiknya tetap dia puasakan sunnah puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaannya selama ini, afdalnya dia tidak dahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, apa kesimpulan yang kita dapat? Kita isi bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan tiba. Yang pertama adalah meluruskan keimanan kita, memeriksanya, membersihkannya dari berbagai keyakinan yang khurafat, yang syirik, yang tidak bersesuaian dengan ketauhidan. Ini adalah langkah yang perlu untuk dilakukan. Kalau kita bertemu selama ini ada yang melenceng dari tauhid, maka jangan menunda lagi. Fatubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu sebagaimana dijanjikan oleh Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Yang kedua adalah hadirilah majlis-majlis ilmu. Tuntutlah ilmu bagaimana beramal dengan benar. Jangan hanya turut-turutan, dan pelajarilah ilmu tersebut dengan baik dari para ulama yang bisa menjelaskan apa yang menjadi landasan amal tersebut. Pahami dalilnya, dan begitu juga ketahui maksud dan tujuannya, dan resapi petunjuk yang ada di dalamnya sehingga kita bisa beramal dengan mengambil hikmah darinya. Majelis ilmu harus diramaikan sesegera mungkin. Jangan hanya di Ramadan saja. Sebelum Ramadan itu telah kita mulai. Yang ketiga, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah ibadah yang selama ini tertinggal. Ingat, kalau salat selama ini ditinggalkan, banyak ulama mengatakan kalau salat itu ditinggalkan bukan sekali 2 kali, tetapi sudah sekian lama, tidak bisa dikatakan bahwa orang itu meninggalkan salat karena malas. Malas mungkin hanya sekali 2 kali, sehari 2 hari. Tapi kalau setahun, 2 tahun, bahkan ada yang belum pernah sujud, apakah bisa dikategorikan malas juga? Ingat, sesungguhnya al-fasil, pemisah antara muslim dengan kafir adalah salat.
Pemisah antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Nah, karena itu kalau sudah meninggalkan salat selama ini ala dawam, terus itu tidak menunjuk lagi kemalasan, tetapi tidak meyakini kewajibannya. Ini bisa membawa kepada kekufuran, wahai kaum muslimin. Bahkan dalam fatwa sebagian ulama itu adalah kekafiran. Karena itu bertaubatlah kepada Allah. Perbaikilah ibadah selama ini. Persiapkan diri dengan berpuasa sunat guna untuk melatih kita agar kita bisa menjalankan puasa dengan baik, bukan hanya sekedarkan meninggalkan syahwat perut dan syahwat faraj. Wahai kaum muslimin, kemudian yang terakhir adalah perbaikilah dzatul bain, hubungan antar sesama kita, karena hablum minallah dan hablum minan nas alus seiring sejalan. Sebulan ini kesempatan kita agar kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kehadiran bulan-bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keutamaan adalah rahmat. Rahmat yang tidak ternilai untuk kita manusia. Tapi sayang, tidak semua manusia bisa memahami betapa besarnya rahmat dengan pergantian siang dan malam, pergantian bulan demi bulan tersebut. Karena itu, wahai kaum muslimin, janganlah menjadi orang yang tidak mengerti perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malam, kemudian di sepertiga malam yang akhir Ia turun ke langit dunia menjanjikan ampunan. Kemudian Ia sediakan Jumu'ah sebagai Id, hari raya bagi kita. Dia sediakan bulan-bulan yang utama. Bahkan Dia sediakan malam untuk orang meminta ampun bagi dosa-dosa di siang hari. Dan begitu juga Dia sediakan pagi hari untuk orang meminta ampun dosa-dosa di malam hari. Itu menunjukkan alangkah sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita bergelimang dengan kemaksiatan. Bahkan Ia membuka pintu kepada kita. Lau ja'al abdu, seandainya hamba datang kepadaku, kata Allah, biqirabi minas sama' min dhanb, sampai sepenuh langit ini. Bahkan ada riwayat, walau kana dhunubuhum, sampai ananas sama', sampai ke puncak langit sekalipun, tapi dia datang memohon ampun kepadaku, la ghafartu lahu dhunubah, aku ampuni dosanya. Karena itu di dalam satu riwayat dinukilkan, wa maghfiratullah, ampunan Allah, awsa', lebih luas, min dhunubik, dari dosamu wahai Khubayb. Itu kata Nabi kepada sahabat beliau. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita mau tidak memanfaatkan kesempatan itu? Selama ini kita jadikan itu berlalu begitu saja tanpa ada nilai. Saya mengajak kita semua, jangan berlalai-lalai juga. Jangan biarkan kesempatan berlalu tanpa kita mendapatkan keuntungan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Allah telah menyediakannya. Kalau kita tidak memanfaatkan, siapa yang patut dicela? Siapa yang patut disalahkan? Tentu bukanlah syariat, bukanlah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu ampunannya untuk kita setiap saat. Yang salah adalah kita sendiri. Karena itu tidak mengherankan kalau Allah katakan orang-orang yang berbuat terus kezaliman, wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, walakin akan tetapi diri mereka lah yang mereka zalimi. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu.